Hai guys, aku mau nanya nih, apa sih yang terlintas di benak kamu kalau kamu mendengar kata darling, sayang, bebek, ibu? Itu kalau konteksnya dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau di konteks matematika, ada loh tes yang namanya unik banget, yaitu adalah Anderson-Darling Test. Halo teman-teman, nama aku Priyanka Azahra. Yuk, simak penjelasanku tentang Anderson-Darling Test ini. Nah, apa sih sebenarnya Anderson-Darling Test ini? Jadi, Anderson-Darling Test ini adalah tes yang dipakai untuk menguji apakah suatu sampel itu berasal dari satu populasi dengan distribusi tertentu. Nah, tes Anderson-Darling ini juga punya sejarah. Jadi, dulunya itu ada seseorang yang bernama Theodore Anderson Jr. dan rekannya yaitu Donald Darling. Jadi, mereka itu menemukan statistik, menguji kenormalan data yang N lebih kecil sama dengan 25, atau datanya itu 25 ke bawah ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih kelebihan dari uji Anderson-Darling ini? Jawabannya ada ya. Nah, kelebihannya adalah uji ini dia lebih sensitif daripada KST. Namun di sisi lain, nilai kritis tersebut harus dihitung dari setiap distribusi data sampel. Nah, jadi di tes Anderson-Darling itu menggunakan p-value untuk mengukur apakah sebaran tersebut menyebar secara normal atau tidak. Apa sih sebenarnya p-value itu? Kok aku nggak tahu ya? Nah, jadi p-value itu adalah peluang bahwa sampel yang diuji itu terletak pada distribusi normal dari suatu populasi. Nah, kalau teman-teman udah pernah belajar tentang chi-square, pasti teman-teman udah nggak asing dengan p-value ini. Jadi di chi-square itu ada nilai alfa yang dijadikan patokan untuk melihat hubungan antar variabel. Nah, alfanya itu adalah sebesar 0,05. Dan syaratnya juga ada nih, jika p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka kita menerima hipotesa awal atau H0-nya. Dan sebaliknya, jika p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka kita menolak hipotesa awal atau H0-nya. Uji Anderson-Darling ini bisa dipakai di aplikasi tertentu nggak ya? Jawabannya bisa ya. Yuk simak tutorial aku dalam mengerjakan uji Anderson-Darling ini di RStudio. Nah, jadi sekarang kita akan beralih ke tutorial bagaimana menguji sebuah data dengan menggunakan uji Anderson-Darling di RStudio. Nah, langkah pertama, kita harus menginstal package untuk mendapatkan uji Anderson-Darling-nya. Nah, karena di sini aku menggunakan R Notebook, jadi kita harus menggunakan template khusus supaya kita bisa ngerankannya. Nah, jadi di sini kita bisa klik atau ketik install .packages. Lalu di sini ada Nortest. Nah, di sini kita harus run dulu. Karena di sini sebelumnya aku udah pernah install, jadi ya kita harus menunggu. Kita install lagi, dan di sini kita ketik library, lalu di dalamnya Nortest. Nah, untuk menampilkan package yang udah kita download sebelumnya. Oke, selanjutnya ini kita akan mengisi data yang ingin diuji. Nah, jadi di sini aku menggunakan beberapa sampel dari sebuah data yang aku ambil dari internet, dari Kaggle. Dan datanya itu seperti ini. Seperti biasa kita harus mengetik kodenya dulu. Tanya ini adalah pengalaman dari drivers atau pengemudi yang ada di luar negeri. Karena aku nggak ingat datanya, jadi aku akan kopas dulu. Seperti ini. Jangan lupa pakai C. Nah, jadi ini adalah datanya dan kita bisa run. Lalu di sini kita akan menguji Anderson-Darling testnya. Seperti biasa kita buatkan lagi template-nya. Di sini adalah add result. Lalu di sini kita menggunakan semacam tanda panah, yaitu add underscore test. Nah, di sini kan ada add test nih.
Nah, at test ini kita isi di dalamnya dengan pengalaman, which is data yang udah kita kunci sebelumnya. Nah, ini udah ke run. Lalu terakhir, kan ini masih belum ada hasilnya, jadi kita harus menampilkan hasilnya. Kita buat template-nya lagi seperti biasa. Lalu di sini kita akan buat print add result-nya. Ini adalah hasilnya. Di sini kita bisa lihat pengalaman itu A 0,46767 dan p-value-nya adalah 0,2138. Jadi dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya statistik ujinya atau hasil dari Anderson-Darling testnya itu adalah 0,467 dengan p-value-nya adalah 0,2138. Nah, kalau teman-teman tahu, p-value itu kan ada alfa khususnya ya. Kalau kita mau melihat p-value, yaitu adalah 0,05. Nah, dengan melihat angka 0,21 dibandingkan dengan angka 0,05, pasti sangat jauh ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa p-value ini tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga antar variabelnya itu menghasilkan hasil yang tidak signifikan secara statistik. Itu adalah hasil dari aplikasi RStudio. Nah, gimana nih tutorialnya? Jangan lupa dicoba ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Aku harap tutorial ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih banyak. See you!